Lalu kemudian kita pada sering berpuasa tiap hari Senin. Cuma sayangnya nggak pernah memahami substansi. Kalau setiap hari Senin selalu puasa, ketika ditanya orang yang selalu puasa hari Senin, jawabannya apa? Ikut sunnah. Ikut sunnah Nabi. Ngapain Pak kok puasa hari Senin? Ngapain Bu kok puasa Senin? Ikut sunnah Nabi. Harusnya kan ditanya, kenapa Nabi kok puasa hari Senin? Ya nggak tahu. Harusnya ikut sunnah Nabi. Sunnah itu kan sesuatu yang dilakukan atau disampaikan atau Nabi ikrar. Nabi pernah melakukan, tapi kan ada alasannya Nabi melakukan itu. Ternyata Nabi melakukan hal itu akhirnya dan syukuran atas hari diangkatnya menjadi Nabi. Oleh karena itu orang yang rajin puasa hari Senin itu bukan hanya bahasanya ittiba'us sunnah, tapi dia ikut bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Syukuran terus. Nah Rasulullah setiap hari Senin itu selalu puasa. Dan tidak ada riwayat Rasulullah ngajak-ngajak puasa hari Senin. Kira-kira ada nggak riwayat Rasulullah ngajak-ngajak puasa hari Senin? Nggak ada. Tapi ada yang cerdas, riwayat dari Sayyidina Abi Qatadah. Rasulullah itu baru ditanya, karena Rasulullah ini unik, kalau setiap hari Senin kok puasa. Akhirnya sahabat ada yang cerdas, yang zaka, nanya Rasulullah, kami perhatikan engkau ini kalau setiap hari Senin kok puasa, itu ada apa? Jawabannya Rasulullah apa? Kata Rasulullah, fihi wulidtu wa fihi ub'atsu alayya. Kata Rasulullah, ya masalahnya hari Senin itu hari kelahiran saya, hari Senin itu hari saya diangkat menjadi Rasul. Nah berarti apa? Rasulullah bersyukur atas hari kelahirannya. Padahal Rasulullah nggak pernah nyuruh, tapi Rasulullah mengekspresikan syukur itu diantaranya dengan berpuasa, meskipun Rasulullah juga pernah mengekspresikan syukur itu dengan akikah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أمن الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتنا ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Para jemaah salat Isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada malam ini kita bisa duduk bersama. Sebelumnya kita sudah melaksanakan salat Isya berjamaah di malam yang istimewa, yaitu malam Jumat ya. Malam yang dianjurkan untuk memperbanyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mengerti malam Jumat harusnya mengerti malam Isnin. Yang paham malam Jumat harusnya memahami malam apa? Senin. Mengapa demikian? Karena hadis itu kalau kita semua mau meresapi dan merenungkan,
Kata Rasulullah, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Apa kata beliau? Sesungguhnya bagian daripada hari-hari kalian yang paling afdol, yang paling utama, itu adalah hari Jumat. Lalu kemudian Rasulullah sebutkan alasannya, mengapa hari Jumat menjadi hari yang istimewa, mengapa hari Jumat menjadi hari yang termasuk hari yang utama. Kata beliau, fihi khuliqa Adam. Di dalam hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Wa fihi qubid, dan di hari Jumat Nabi Adam meninggal dunia. Ya. Wa fihi nafkhah wa fihi saqqah. Di hari Jumat nanti terjadi tiupan sangkakala, terjadinya kiamat. Lalu kemudian setelah Rasulullah menyampaikan informasi, baru kemudian ada perintahnya. Apa perintahnya? Fa'aksiru as-salata alayya fiha fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Kata Rasulullah, oleh karena itu kalian yang banyak bersolawat kepadaku di hari Jumat. Mengapa? Karena solawat kalian di hari Jumat diperlihatkan, dipertontonkan kepadaku. Coba kita renungkan hati sini dulu. Alasan hari Jumat menjadi hari istimewa itu karena Nabi Adam diciptakan dan Nabi Adam meninggal dunia. Ya, ini unik ya. Jadi alasan hari Jumat itu istimewa adalah yang disampaikan Nabi ini. Nabi Adam diciptakan dan Nabi Adam meninggal dunia. Lalu kemudian uniknya lagi, perintahnya bukan mendoakan Nabi Adam. Biasanya gimana? Di hari diciptakan dan di hari wafat, itu bukan mendoakan Nabi Adam, tapi apa? Mendoakan Nabi Muhammad. Termasuk bagian daripada hari-hari kalian yang paling afdal, kata Rasulullah, adalah hari Jumat. Kemudian salah satu alasannya, di dalam hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Kemudian di dalam hari Jumat Nabi Adam meninggal dunia. Ternyata tugasnya apa? Perbanyaklah bersolawat kepadaku. Biasanya kan umumnya kan gini ya, harusnya kalau mau melihat susunan kalimat, hari Jumat hari yang paling afdal, di dalamnya Nabi Adam diciptakan, di dalamnya Nabi Adam diwafatkan, maka oleh karena itu doain Nabi Adam. Ternyata enggak. Hari Jumat hari istimewa, Nabi Adam diciptakan, Nabi Adam meninggal dunia. Ternyata perintahnya yang banyak sholawat ke saya. Nah, ini ada apa sebenarnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Informasi dari Nabi bahwasannya Nabi Adam itu diciptakan di hari Jumat. Kemudian Nabi Adam diwafatkan di hari Jumat. Kemudian pada hari di mana Nabi Adam diciptakan dan diwafatkan, ada tugas untuk bersolawat. Itu berarti kita harus memiliki pemahaman bahwasannya apalagi di hari di mana Nabi Muhammad dilahirkan dan di mana Nabi Muhammad diwafatkan. Coba ya. Kalau di hari lahirnya, tapi Nabi Adam kan enggak lahir. Kalau di hari lahirnya Nabi Adam dan wafatnya Nabi Adam harus banyak bersolawat kepada Nabi, apalagi di hari lahirnya Nabi Muhammad dan di hari wafatnya Nabi Muhammad. Berarti harus lebih banyak lagi sebenarnya bersolawat kepada Nabi. Nah, ini yang pemahaman kita, namanya manhajus salaf. Metodenya ulama-ulama salaf di dalam fi fahmin nusus, di dalam memahami nas-nas itu begitu. Jadi bukan hanya
melihat letterlek kalimat, tetapi apa yang tersirat dari yang tersurat itu kemudian difahami. Berikutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba di Madinah, lalu kemudian Rasulullah nampak orang Yahudi pada puasa yang disebut dengan puasa apa? Asyura. Rasulullah nanya, kenapa kok pada 10 Muharram ini kalian pada puasa, ada apa alasannya? Katanya orang Yahudi, masalahnya pada 10 Muharram ini Allah menyelamatkan Nabi kami, Nabi Musa. Meskipun ilatnya nanti banyak. Ya, 10 Muharram itu hari istimewa, bukan hanya Nabi Musa saja, tapi perahunya Nabi Nuh terdampar di Bukit Judi, itu juga 10 Muharram. Begitu juga Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan paus, itu juga di bulan Muharram tanggal 10. Lalu kemudian alasan orang Yahudi kemudian pada puasa di 10 bulan Muharram karena Allah menyelamatkan Nabi Musa di tanggal 10 bulan Muharram dan Allah menenggelamkan Fir'aun. Makanya katanya orang Yahudi, karena itu kami pada puasa semua untuk bersyukur kepada Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengambil alih. Idzan nahnu ahaqqu bi Musa. Kalau begitu kami sebenarnya yang lebih layak melakukan hal itu kepadamu Musa. Ya. Berarti kami yang lebih layak untuk melakukan hal itu kepada Musa. Akhirnya Nabi Muhammad itu setiap tanggal 10 bulan Muharram puasa. Padahal alasannya kira-kira ya besar tapi enggak terlalu. Apa? Nabi Musa selamat, Fir'aun tenggelam. Lalu syukuran dengan berpuasa. Kira-kira alasan ini diterima enggak? Bahwasannya ketika kita mendapatkan nikmat, kemudian bencana menjadi hilang, orang yang dengki ke kita, yang iri ke kita, yang memusuhi kita, memusuhi agama Allah, kemudian Allah singkirkan. Kira-kira pantas gak hari itu untuk menjadi hari syukuran? Pantas. Ternyata itu dilakukan oleh orang Yahudi. Jadi orang Yahudi itu syukuran setiap 10 bulan Muharram dengan berpuasa karena Allah menyelamatkan nabinya, Nabi Musa, dan menenggelamkan musuh Allah, yaitu apa? Fir'aun. Syukuran dengan berpuasa. Ternyata Nabi Muhammad bukan menyalahkan, justru Nabi Muhammad mengambil alih. Kalau begitu kami yang lebih layak untuk melakukan begitu. Nah, makanya tanggal 10 bulan Muharram akhirnya disunnahkan untuk berpuasa. Puasa syukuran. Puasa syukuran. Berikutnya Nabi kita sendiri sallallahu alaihi wasallam, beliau pada saat sudah diangkat menjadi nabi, lalu kemudian beliau akikoh. Ya, Rasulullah itu akikoh, namanya akko ala nafsihi. Padahal beliau juga sudah diakikoi oleh kakeknya waktu masih kecil. Tapi kenapa ketika Rasulullah ditanya, Rasulullah kenapa anda ini kok akikoh, katanya. Apa jawabannya? Rasulullah namanya tajdid, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kemudian beliau ini telah dilahirkan, maka beliau perlu untuk bersyukur atas kelahirannya. Namanya mengakikoi dirinya sendiri. Sebagai ungkapan apa? Syukur. Kalau kita punya anak, lalu kemudian dianjurkan untuk mengakikoi, itu adalah bersyukur atas lahirnya anak kita. Jadi caranya dengan berakikoh. Tapi ternyata Rasulullah syukuran atas kelahirannya itu tidak hanya berakikoh saja. Akikoh itu pernah Rasulullah lakukan sekali. Meskipun harusnya akikoh itu cukup sekali dalam seumur hidup dan dilakukan oleh orang wali, orang tuanya atau walinya. Dan itu sudah dilakukan oleh kakeknya.
Tapi ternyata Rasulullah melakukan sendiri dalam rangka namanya tahaddusan bin nikmah, mengulang lagi. Lah, lalu kemudian Rasulullah juga tidak hanya akikah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau rutin. Kalau hari Senin beliau berpuasa. Kira-kira Rasulullah mengajak kita untuk ikut puasa enggak? Setiap hari Senin. Enggak perlu, tapi perlu kecerdasan dan kepekaan. Kan Rasulullah itu gini. Ketika nampak ada orang Yahudi rame-rame pada puasa di tanggal 10 bulan Muharram, orang Yahudi enggak menginformasikan Rasulullah, hanya cerdasnya Rasulullah, pekanya Rasulullah. Maka Rasulullah nanya, Pak, kok pada rame-rame puasa, ada apa ini? Ketika jawabannya memuaskan, ini sebagai bentuk ungkapan syukur atas selamatnya Nabi Musa, kemudian sebagai ungkapan syukur atas ditenggelamkannya Fir'aun, maka kami puasa. Dan Rasulullah malah melakukan hal itu. Nah, Rasulullah setiap hari Senin itu pada selalu puasa. Dan tidak ada riwayat Rasulullah ngajak-ngajak puasa hari Senin. Kira-kira ada enggak riwayat Rasulullah ngajak-ngajak puasa hari Senin? Enggak ada. Tapi ada yang cerdas, riwayat dari Sayyidina Abi Qatadah. Rasulullah itu baru ditanya. Karena Rasulullah ini unik, kalau setiap hari Senin kok puasa. Akhirnya sahabat ada yang cerdas, yang zaka, nanya Rasulullah, kami perhatikan engkau ini kalau setiap hari Senin kok puasa, itu ada apa? Jawabannya Rasulullah apa? Kata Rasulullah, fihi wulidtu wa fihi ub'atsu alayya. Kata Rasulullah, ya masalahnya hari Senin itu hari kelahiran saya, hari Senin itu hari saya diangkat menjadi Rasul. Nah, berarti apa? Rasulullah bersyukur atas hari kelahirannya. Padahal Rasulullah enggak pernah nyuruh. Tapi Rasulullah mengekspresikan syukur itu diantaranya dengan berpuasa, meskipun Rasulullah juga pernah mengekspresikan syukur itu dengan akikah. Nah, ini harus kita pahami. Lalu kemudian kita pada sering berpuasa tiap hari Senin. Cuma sayangnya nggak pernah memahami substansi. Kalau setiap hari Senin selalu puasa, ketika ditanya orang yang selalu puasa hari Senin, jawabannya apa? Ikut sunnah. Ikut sunnah Nabi. Ngapain Pak kok puasa hari Senin? Ngapain Bu kok puasa Senin? Ikut sunnah Nabi. Harusnya kan ditanya, kenapa Nabi kok puasa hari Senin? Ya enggak tahu. Harusnya ikut sunnah Nabi. Sunnah itu kan sesuatu yang dilakukan atau disampaikan atau Nabi ikrar. Nabi pernah melakukan, tapi kan ada alasannya Nabi melakukan itu. Ternyata Nabi melakukan hal itu akhirnya dan syukuran atas hari diangkatnya menjadi Nabi. Oleh karena itu, orang yang rajin puasa hari Senin itu bukan hanya bahasanya ittiba'us sunnah, tapi dia ikut bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Syukuran terus. Ya, jadi ikut bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa kemudian dia tidak berpuasa di hari Rabu? Padahal hari Rabu itu hari lahir tetangganya. Jawabannya ya, karena saya tidak punya kepentingan atas lahirnya tetangga saya. Kenapa kok bisa begitu? Karena tetangga itu bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau hari lahirnya Nabi Muhammad mesti ikut syukuran, mesti puasa. Kenapa? Karena dengan lahirnya Nabi Muhammad kebaikan-kebaikan kita dapat. Allah berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam minhum yatlu 'alaihim. Sungguh Allah betul-betul memberikan karunia besar atas orang-orang beriman. Kenapa kok bisa ini menjadi karunia besar? Karena kata Allah, idz ba'atsa fihim rasulan, karena di tengah-tengah mereka Allah itu mengutus seorang rasul. Yang rasul ini hebat sekali kata Allah, yatlu 'alaihim ayati. Yang
mengajarkan, mengenalkan tentang ilmu tauhid, tanda-tanda kebesaran Allah. Bukan hanya ilmu tauhid saja yang diajarkan, wa yuzakkihim, dan Rasul ini juga mampu mengajarkan mereka ilmu tazkiyatun nafas, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, sehingga orang yang berperilaku buruk berubah menjadi baik, orang yang sombong berubah menjadi tawadhu, orang yang ujub, orang yang sum'ah, orang yang riya itu dibasmi sifat-sifat buruknya ini, sehingga hatinya menjadi bersih, menjadi berjernih, yang dikenal dengan ilmu tasawuf. Lalu kemudian bukan itu saja, kata Allah, karunia besar dengan diutusnya Nabi Muhammad itu bukan hanya mengajari ilmu akidah, ilmu tazkiyatun nafas, tetapi wa yu'allimuhumul kitab. Rasul ini mengajarkan mereka Al-Qur'an, bagaimana cara membacanya, karena Al-Qur'an tidak sama dengan bahasa Arab umumnya, tetapi ada perintah warattilil Qur'ana tautila, ada qiraat, ada cara baca yang beda dengan bahasa umum. Lalu kemudian cara memahaminya. Kemudian juga wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Lalu Rasul ini bukan hanya mengajari Al-Qur'an, tapi juga mengajari ilmu hikmah. Ilmu hikmah, ilmu yang ada dalam hadis-hadis itu. Termasuk kata Rasulullah, kalau kemudian ada idza waqa'a dzubab fi ina'i hadikum, kata Rasulullah falyumishu. Kata Rasulullah, kalau ada lalat kemudian terjatuh di minuman, kata Rasulullah, kalian celupkan. Kenapa? Fa inna fi ahadi janahaihi da wa fil akhar dawa syifa. Karena di salah satu sayapnya itu membawa penyakit, tapi sayap yang lain itu membawa obat penawarnya. Itu namanya ilmu hikmah, karunia besar. Allah mengutus Nabi Muhammad itu karunia besar betul. Dalam ayat yang lain, kama arsalna fikum rasulan, ketika Allah menceritakan tentang Ka'bah, ketika fala takhshawhum wakhshawni wali utimma ni'mati alaikum wala'allakum tahtadun kama arsalna fikum rasulan yatlu alaikum ayat. Ketika Allah menceritakan tentang karunia besar kepada orang iman, umatnya Nabi Muhammad difasilitasi dengan wijhah, dengan arah untuk ibadah, kemudian arahnya itu adalah Ka'bah, bukan Baitul Maqdis. Padahal kita tahu bahwasannya Ka'bah itu adalah pusat bumi, tempat yang paling hebat, paling keren, paling istimewa, yang fadilahnya paling besar. Bahkan rumah yang pertama kali ada di bumi ya Ka'bah itu. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakah. Kemudian diberkahi. Fadilah di mizabnya, fadilah multazamnya, fadilah rukun yamaninya, fadilah hajar aswadnya, fadilah hijir Ismailnya. Masya Allah, luar biasa itu. Belum lagi ada makam Ibrahimnya. Ketika Allah menyebut tentang keutamaan Ka'bah, lalu kemudian fala tahsyauhum wakhshawni wali utimma ni'mati alaikum, Allah memberikan Ka'bah untuk kita itu dalam rangka menyempurnakan nikmat kepada kalian, la'allakum tahtadun kama arsalna. Terus Allah bilang, sebagaimana kami telah memberikan kalian nikmat sebesar itu berupa Ka'bah sebagai wijhah, kami juga memberikan nikmat kepada kalian dengan mengutus seorang Rasul. Ini nikmat besar. Nah, Rasul ini adalah Rasul yang kehadirannya ditunggu-tunggu bukan oleh kita saja. Orang-orang Islam terdahulu, dulu orang Islam masih belum kufur. Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi ini, atau bahasanya Bani Israel, jangan Yahudi dulu. Bani Israel ini dulu memang menunggu kehadiran Nabi kita Muhammad. Bahkan begitu semangatnya, begitu yakinnya, begitu mantapnya, begitu percayanya dengan Nabi yang akan datang di akhir zaman ini. Orang Yahudi ini kalau perang, Bani Israel ini kalau perang, itu sering bilang, ya Allah, dengan derajat tingginya Nabi akhir akan Engkau utus, tolong menangkanlah kami menghadapi orang-orang kafir dalam medan-medan perang.
Makanya di Al-Qur'an diabadikan wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Dulu Bani Israel min qabl, sebelum diutusnya Nabi Muhammad, sebelum lahirnya Nabi Muhammad, yastaftihuna 'alal ladzina kafaru, mereka sering minta pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan orang kafir. Cuma anehnya falamma arafu kafaru bih, sayangnya ketika mereka sudah mengetahui siapa itu Muhammad, lahir dari mana, kafaru bih, loh mereka malah kufur, malah kafir. Padahal kata Allah dulu-dulu nunggu kehadirannya kok, setelah datang kok malah kafir. Alasannya apa? Satu saja alasannya, karena Nabi akhir zaman yang ditunggu-tunggu itu tidak termasuk dari komunitasnya mereka. Makanya kadang kita diuji masalah komunitas ini. Kalau orang soleh di Indonesia misalnya tidak masuk dari komunitasnya, kemudian kita tersinggung, iri, dengki, hasut, ribut. Gara-gara apa? Wah, orang solehnya kok bukan dari galangan kami ya, ribut. Ternyata orang Yahudi juga gitu. Makanya saya khawatir, meskipun kita baca kitab hadis jungkir balik, diinformasikan datangnya Al-Mahdi. Siapa yang nggak menunggu hadirnya Al-Mahdi di antara kita? Semuanya kita menunggu kehadiran Imam Mahdi. Tapi nanti kalau Imam Mahdi itu ternyata datang dari etnis yang mungkin kita tidak suka, tidak kita suka ternyata, kira-kira mau percaya apa enggak? Ujian loh. Bani Israel itu menunggu kehadiran Nabi Muhammad, tapi ketika Nabi Muhammad datang kufur. Jangan sampai kita ini menunggu kehadiran Imam Mahdi, tahu-tahu Imam Mahdi ketika muncul yang benar ini, yang betul-betul Imam Mahdi, lalu ternyata bukan dari komunitasnya kita, tahu-tahu kita ingkar. Wah, ini bahaya. Nah, inilah ujian kenapa kok kita ini diajari oleh Rasulullah ilmu tazkiyatun nafs. Diajari namanya ilmu tentang kitab. Masalah etnis, masalah suku, masalah bangsa itu enggak ngefek. Karena yang menciptakan itu semua adalah Allah kok. Allah sendiri sudah menyebutkan inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Kami ini kan menciptakan kalian ini berawal dari laki-laki sama perempuan, Nabi Adam sama Sayyidah Hawa. Terus dari perempuan dan laki-laki ini lah kemudian berkembang. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Dari dua orang ini aja. Lalu kemudian kami jadikan menjadi syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabail, dan bersuku-suku, berkabilah-kabilah. Padahal dua orang berkembang biak, Masya Allah, menyebar di seantero alam. Lalu kemudian muncul berbangsa-bangsa, muncul bersuku-suku. Kan Allah bikin kayak begitu, kata Allah lita'arafu. Kan kalian sebenarnya biar saling mengerti aja. Sebuah identitas, sebuah hadarah, namanya peradaban. Biar kalian tahu namanya sebuah adat, sebuah tradisi dalam satu tempat. Harusnya begitu saja. Masalah siapa yang mulia, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia dari setiap etnis, setiap suku, setiap bangsa itu bukan bangsa A, bangsa B, bukan. Tetapi yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling takwa. Itu gampangannya di situ. Cuma kita kadang diuji lupa sama ayat Quran. Lupa sama Quran. Ya, sekarang kadang suka ribut-ribut itu ya karena itu lupa, tidak pernah ngaji. Atau ngaji ya tapi lupa. Ini susahnya. Sama ini. Nabi Muhammad itu orang Yahudi, orang Bani Israel anti itu gara-gara hasadam min indi anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Mereka hasud yang datangnya dari diri mereka setelah kebenaran itu nampak di hadapan mereka. Kebenaran nampak malah iri dan dengki. Penyakit inilah yang berakibat mereka pura-pura tidak mau mengakui. Ini Masya Allah. Nah,
Karena kehadiran Nabi Muhammad itu ditunggu-tunggu, bahkan setiap tidak ada nabi yang diutus kecuali selalu menginformasikan tentang nabi akhir zaman yang akan datang. Riwayat-riwayat hadis banyak sekali. Saya baca kitab sampai sebanyak ini. Dua-duanya karyanya Fadilatul Dr. Abu Ya'sid Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki. Satunya Haul al-Ihtifal bi Maulidin Nabawi, satunya Ad-Dakhair Al-Muhammadiyah. Satunya tebal kayak begini, satunya hanya seputar Maulid Nabi. Wah, sebanyak ini kalau mau baca ini setahun apa paling enggak mau ngaji. Ini setebal ini saya bawa. Tapi jenengan harus biar paham. Kenapa kemudian Nabi Muhammad ini ditunggu-tunggu oleh orang-orang terdahulu. Bahkan kemudian kenapa Nabi Muhammad memperingati, bersyukur setiap ada momentum-momentum yang baik. Termasuk beliau bersyukur atas kelahirannya dirinya sendiri. Nah, efek dari itu semua, efek dari sebuah ungkapan syukur itu tetap di Al-Quran disebutkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian mampu berterima kasih, maka sungguh aku akan betul-betul menambah nikmat. Wala in kafartum, tetapi jika kalian tidak mau berterima kasih, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya kata Allah aku punya sanksi, yang sanksi itu betul-betul dahsyat. Masya Allah ya. Lawannya gitu. Syukur, kebalikannya berarti kufur. Yang syukur Allah betul-betul tambah nikmatnya. Kalau kufur Allah beri sanksi. Udah begitu nikmatnya yang Allah tambah banyak apa enggak? Allah cuman la in syakartum, tapi Allah bilang la azidanna. Sungguh jika kalian bersyukur. Ternyata Allah berikutnya menggunakan dua taukid. Sungguh aku betul-betul menambah. Sungguh aku akan menambah, tapi bukan sungguh aku akan menambah, tapi sungguh aku betul-betul, ditambah betul-betul azidan nakum. Berarti kalau kita bersyukur, tambahan nikmat dari Allah itu super dan pasti, sepasti-pastinya. Kalau mensyukuri diri kita sendiri atas lahirnya kita dengan akikoh itu mendapatkan pahala besar dari Allah, apalagi mensyukuri kedatangannya Nabi Muhammad. Nah, kehadirannya Nabi Muhammad. Apa ada dasarnya yang disebutkan secara letterlek dalam Al-Quran? Syukur-syukur, senang-senang, bahagia dengan sebuah nikmat. Ada. Apa kata Allah? Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika yafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Kata Allah, qul, katakan Muhammad, bifadlillah, dengan fadl, dengan karunia, dengan anugerah dari Allah, wa rahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fabidzalika, maka dengan hal itu falyafrahu, hendaknya mereka bersenang-senang, hendaknya mereka berbahagia. Jadi kalau kita dapat nikmat, dapat rahmat, karunia, fadlullah, hendaknya kita harus bersenang-senang. Nah, bersenang-senang dengan anugerah, bersenang-senang dengan rahmat ini, huwa khairum mimma yajma'un, itu lebih baik dari apa saja yang kita kumpulkan. Kita udah capek banting tulang cari duit sampai punya rumah megah, musbah agak cukup satu, punya mobil mewah banyak, kalah dengan orang yang mau syukuran atas nikmat yang Allah berikan. Dan tidak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat lahirnya Rasulullah. Nah, gak ada nikmat yang lebih besar melebihi nikmat lahirnya Rasulullah. Cukup ya? Ini kalau dibahas panjang. Nah, ini harus paham. Ya, ini harus paham. Kenapa kok kita harus menyambut lahirnya Nabi? Nanti ini tanya jawab. Kalau masih ada yang mau bertanya. Ya. Saya kalau digabung-gabungkan panjang ini bahasnya. Kenapa? Terakhir ini saya sampaikan, saya simpulkan. Kira-kira kita ini umurnya kan pendek, 70 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Kira-kira kita ini besok masuk surganya terakhir apa awal? Kira-kira
Awal apa akhir? Ya, semuanya awal. Kalau dibandingkan dengan umat terdahulu kita akan awal. Sementara dalam logika Nabi Nuh itu loh cuman punya umat itu 80. Dan waktu durasi untuk beribadahnya, berjihadnya, berdakwahnya lama. Umurnya panjang-panjang. Sampai 1000 tahun. Nabi Nuh itu 1000 tahun usianya. Kemudian masa dakwahnya 950 tahun. Kayak Nabi Adam. Nabi Adam juga 1000 tahun. 40 tahunnya di surga, 960 tahunnya di bumi. Panjang-panjang. Tapi ternyata orang terdahulu mau solih kayak apapun, disebut dengan as-sabiqum bil khairat, yang selalu berlomba-lomba dengan kebaikan, tidak akan bisa mendahului umat Nabi Muhammad meskipun agak nakal. Kenapa Bapak Ibu? Karena Allah mengharamkan surga, mengharamkan hisab, mengharamkan mizan untuk kemudian dimulai oleh siapapun kecuali urusannya umatnya Nabi Muhammad semuanya sudah selesai. Masya Allah, keren kita. Datang belakangan, jumlahnya besar, kemudian diprioritaskan. Orang dulu datangnya awal, kemudian waktu durasinya lama sudah nunggunya, tapi kemudian diakhirkan. Kira-kira karena kita yang keren atau karena Nabi kita yang keren? Ya karena Nabi kita yang keren. Makanya kalau ada orang merasa hebat, apa sih kok terlalu berlebihan sama Nabi Muhammad? Yang ngomong kayak begitu itu orang lucu, itu gak mungkin muncul dari umatnya Nabi Muhammad harusnya. Jangan begitu. Andaikan kamu ini jadi umatnya Nabi terdahulu, apalagi cuman usiamu sependek itu dan masih kholatu amalan sholihah wa akhra sayyi'ah, suka menggabung-gabungkan antara amal baik dan amal buruk. Mungkin itu paling belakang kayak apa lagi? Yang soleh saja masih di belakang kita kok, apalagi yang toleh. Orang-orang dulu itu yang panjang umurnya dalam beribadah aja masih terakhir, apalagi yang usianya cuma pendek. Kenapa? Karena kita diistimewakan oleh Allah berkat kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa enggak syukuran kita? Bersyukur. Enggak ada Nabi Muhammad, enggak ada sholat 5 waktu ini, karena enggak ada Isra Mi'raj. Bahkan enggak ada Nabi Muhammad, Al-Quran sampai sekarang belum turun. Jadi kita tidak akan mendapatkan wahyu terbaik. Kenapa? Karena Al-Quran itu sudah turun 1 kali dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah, tapi Allah mau menurunkan Al-Quran ke bumi. Itu Allah pilih nunggu Nabi Muhammad sudah disiapkan. Nabi Adam datang belum dikasih, Nabi Nuh muncul belum dikasih, sampai Nabi Musa, sampai Nabi Isa sudah keluar belum dikasih. Nabi Muhammad lahir, baru kemudian Al-Quran disiapkan untuk diberikan kepada Nabi Muhammad. Makanya kalau kemudian Nabi Muhammad sampai sekarang kok belum lahir, ya kita belum pernah mengerti Al-Quran. Masya Allah, ini karunia besar. Oleh karena itu kita harus bersyukur atas lahirnya Rasulullah. Kita sambut kelahiran Rasulullah. Jenengan jangan heran kalau ada kalimat seperti ini, man adzama maulidi, barang siapa ya, man adzama maulidi faka'annama faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Hadisnya itu cuman begini, man ahabba man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku berarti cinta kepadaku. Yang cinta kepadaku, kata Rasulullah, surga. Nah sekarang yang mengagungkan lahirnya Rasulullah itu tanda cinta apa enggak? Kira-kira. Soalnya yang memasukkan orang ke surga itu mahabbahnya. Kalau man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Yang menghidupkan sunnahku sungguh ia mencintaiku, yang mencintaiku kena membersamaiku dalam surga. Berarti membersamai Rasulullah dalam surga itu menghidupkan sunnahnya apa cintanya? Cintanya.
Bukan siapa yang menghidupkan sunnahku dia bersamaku dalam surga, enggak. Yang menghidupkan sunnahku berarti tanda dia cinta kepadaku. Yang cinta kepadaku bersamaku di dalam surga. Nah sekarang orang yang mencintai keluarga Nabi itu kira-kira cinta sama Nabi apa enggak? Cinta sama Nabi. Maka berkat cinta pada keluarga itu bisa menyebabkan kita juga akan bersama Nabi di dalam surga. Itu banyak sekali riwayatnya. Kalau ingin tahu, buka kitab Asy-Syifa lil Imam Qadhiyat. Masalah cinta keluarga. Nah sekarang ada orang setiap hari baca sholawat dalam rangka apa? Mengagungkan kelahirannya Rasulullah. Kira-kira itu bentuk cinta apa bukan? Bentuk cinta. Kalau sudah bentuk cinta maka akan bersama Rasulullah. Cuma secara disiplin ilmu jenengan harus fair. Nggak ada hadis menjelaskan apa siapa yang mengagungkan kelahiranku maka dia mencintainya, nggak ada ya. Yang ada man ahya sunnati. Cuma orang kok berani menghabiskan harta, bersedekah, syukuran demi lahirnya Rasulullah, itu tidak mungkin kecuali karena dasar cinta. Tapi kalau pertanyaannya kenapa kok selawatan Ustadz? Kok nggak puasa ataupun yang lain? Tadi sudah saya ceritakan di awal-awal. Lahirnya Nabi Adam, andaikan Nabi Adam ini bukan diciptakan tapi lahir. Diciptakannya Nabi Adam, diwafatkannya Nabi Adam saja itu bukan mendoakan Nabi Adam. Tapi apa? Mendoakan Rasulullah bersolawat. Coba, termasuk daripada hari-hari kalian yang paling afdal adalah hari Jumat. Alasannya Rasulullah hari Jumat lahirnya Adam, diciptakannya Adam, wafatnya Adam. Tapi perintahnya ngapain? Perbanyak bersolawat kepadaku. Padahal kalau saya ada kalimat seperti itu, ini hari kelahiran Abah nak, ya, Abah lahir tanggal sekian. Akhirnya apa? Anak setiap hari lahirnya orang tua akan mendoakan orang tua, akan syukuran, akan ulang tahun. Harusnya kan begitu. Tapi tidak, ini Rasulullah menginformasikan diciptakannya ayahnya manusia, menginformasikan tentang wafatnya ayah manusia, tetapi tugasnya apa? Mendoakan Rasulullah dengan bersolawat. Fa'aksiru as-sholata alayya fiha. Maka apalagi kalau di hari Senin, dengan harus banyak bersolawat kalau hari Senin. Tambah makul. Kalau ditanya Pak, kenapa Pak kalau hari Senin ini kok rajin sholawat? Jawabannya apa? Karena hari Senin adalah hari lahirnya Nabi, hari wafatnya Nabi. Itu ya. Coba silakan, karena barangkali ada yang mau ditanya. Sampai jam berapa? Kalau nggak ada ya cukup. Kalau kira-kira masih ada yang ragu, ya monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sederhananya kita ini di kehidupan sehari-hari kita ini bisa dikatakan orang bertakwa itu bagaimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang saya sampaikan itu bukan menceritakan kita harus paham, tapi karunia besar Allah. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah memberikan karunia besar terhadap kita orang iman. Kenapa? Karena di tengah-tengah kita Allah mengutus seorang Rasul, yang Rasul ini super. Kok super? Kalau kita belum tentu bisa berposisi seperti itu.
Kenapa? Memiliki kemampuan yaitu alaihim ayati, mengajarkan kitab tauhid, mengajarkan ilmu tauhid. Lalu kemudian wa yuzakkihim, mengajarkan ilmu tasawuf, tazkiyatun nafas. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Al-Qur'an mulai dari cara bacanya, cara memahaminya. Lalu kemudian yang terakhir wal hikmah, mengajarkan ilmu hikmah. Karunia besar enggak itu? Karunia besar. Kalau ada orang memiliki kemampuan mengajarkan, mengenalkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah, itu tidak ada seperti Rasulullah. Mengajarkan ilmu tazkiyatun nafas, seperti Sayyidina Umar. Kita tahu kan Sayyidina Umar kayak apa kisahnya? Suaranya lantang, keras, Sayyidina Umar. Tapi ketika sudah masuk Islam, Rasulullah rombak itu. Rasulullah rombak itu hatinya. Dengan ilmu tazkiyatun nafas, akhirnya suaranya Sayyidina Umar itu sampai sering lirih. Tahu lirih gak? Pelan. Rasulullah itu sering nanya kalau Sayyidina Umar ngomong itu, Umar, apa yang kamu maksud Umar? Saking pelannya. Kenapa? Karena sudah kena ilmu tazkiyatun nafas yang dibawa oleh Nabi. Jiwanya tertata. Kalaupun mau keras, Sayyidina Umar akan keras terhadap perkara hak dan perkara batil. Kenapa? Karena kebetulan Sayyidina Umar hidup di masa di mana Rasulullah diutus, ilmu tauhid disampaikan, lalu kemudian apa? Ilmu tazkiyatun nafas sudah disampaikan. Itu enggak ada kecuali murabbil kamil. Sayyidina Umar aja awalnya masih imannya aja lemah, belum imannya itu tauhidnya belum kuat. Ketika Sayyidina Umar ini merasa sudah tauhidnya hebat, ternyata Sayyidina Umar pernah bilang, Rasulullah, saya ini mencintai Allah, mencintai engkau, itu mengalahkan segala-galanya kecuali diri saya. Katanya Rasulullah apa? Belum sempurna Umar kalau masih kayak begitu. Gak bisa. La yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi min walidayhi wa waladi wan nasi ajmain. Orang itu bisa disebut iman sempurna kalau bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, Rasulnya, mencintai Rasulullah dan Allah dan Rasulnya, melebihi kedua orang tuanya, melebihi anaknya, melebihi manusia semuanya, termasuk dirimu sendiri itu. Akhirnya apa? Sayyidina Umar belajar lagi. Setelah bisa mencapai itu, baru Sayyidina Umar mengaku kepada Rasulullah, Rasulullah sekarang saya bisa Rasulullah seperti itu. Apa kata Rasulullah? Al-an ya Umar, ai kamula imanuk. Kata Rasulullah, sekarang Umar, kamu sudah imannya sempurna. Itu kan luar biasa, mendidik orang yang sebelumnya kufur punya iman tingkat tinggi seperti itu, kalau bukan karena yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Masya Allah, hebatnya di situ. Nah sekarang kita di sini gimana ya? Itulah, kita tinggal nangkapnya aja. Sudah punya Nabi yang mengajarkan tauhid, mengajarkan ilmu tasawuf, ilmu akhlak, mengajarkan Al-Qur'an, mengajarkan hadis, tapi kok belum paham. Padahal karunia yang diberikan Allah sudah sangat besar seperti itu dengan diutusnya Rasulullah. Maka ya itulah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah memfasilitasi dua. Besok siapa yang paling tinggi di antara kita derajatnya di sisi Allah? Kemungkinan dua. Satu karena ilmunya yang luas, yang nomor dua karena imannya yang sempurna. Ya, makanya jangan paham gak kronologinya ayat itu, asbabun nuzulnya? Itu kan menceritakan, jadi jangan dipotong. Orang kadang motong ya. Di forum-forum itu temanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Itu kan kalau jenengan baca asbabun nuzul dalam tafsir Ar-Razi, dalam tafsir At-Tabari, dalam tafsir Ibnu Katsir dan yang lain lah. Itu kan kronologinya kan gini kronologinya. Ada forum di mana Rasulullah punya majelis, lalu kemudian jamaahnya banyak berjubel, lalu kemudian tahu-tahu yang senior-senior malah datang terlambat. Akhirnya gimana ya konsekuensinya? Pada berdiri semua di belakang yang senior-senior nih. Ya, yang senior-senior itu ahlu Badar itu malah di belakang. Kenapa?
Enggak kebagian tempat. Tapi Rasulullah, orang-orang Ahlul Badar senior-senior ini Rasulullah muliakan, hormati. Keimanannya sudah kuat, kemudian perjuangannya memperjuangkan Islam itu sudah dari awal. Akhirnya oleh Rasulullah, yang senior-senior silahkan maju ke depan. Jadi yang senior suruh maju. Tapi sahabat mau nggak? Nggak mau, Pak. Kenapa? Saking cintanya sama ilmu, saking cintanya sama Rasulullah. Mereka takut kalau yang baru datang itu kemudian maju ke depan, nanti mereka yang tergusur ke belakang. Akhirnya Rasulullah ngakali, ya. Apa kata Rasulullah? Dada berdiri kata Rasulullah. Mereka mau nggak berdiri? Nggak mau. Karena paham kalau mereka berdiri nanti yang belakang bisa masuk. Masya Allah. Akhirnya kena sindir sama Allah. Wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila anshuzu fansuzu baru yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, kata Allah. Kalau diminta untuk berlapang, kasih akses, harusnya kasih akses. Kalau diminta untuk berdiri, harusnya berdiri. Enggak apa-apa kalian ini kemudian dikalahkan sama yang baru itu. Ya iya begitulah, karena Allah memang mengangkat derajatnya orang yang berilmu. Tapi kalian yang mau nurut terhadap perintahnya Nabi, berarti kalian orang iman. Maka Allah juga akan mengangkat derajatnya orang yang beriman. Makanya kalau di majelis, Pak, di majelis jangan nampak ada petugas yang bagian ngurusi tenda, ngurusin apa. Ada kiai yang hadir. Mulia mana itu? Kiai sama yang ngurus tenda? Dua-duanya sama. Kenapa kok sama? Yang kiai ini kemudian dimuliakan karena ilmunya, yang mempersiapkan itu dimuliakan oleh Allah karena keimanannya. Besok sama-sama tinggi itu derajatnya. Yang unik itu ini, yang nggak mau terlibat apa-apa. Sudah begitu bagian mengkritik kiainya, nggak mau ngaji lagi, nggak mau ngaji sama kiainya. Itu gimana itu? Ya itu paling belakang itu, iman enggak, kemudian ilmu juga enggak. Masya Allah. Insya Allah paham ya. Jadi ya itulah, kita termasuk yang luas ilmunya, insya Allah akan ditinggikan derajatnya oleh Allah. Tapi andaikan kita ilmu kok kayak kurang, tapi manfaatkan keimanan yang kita miliki sebisa mungkin, kalau bisa mampu mengalahkan orang yang punya ilmu dengan tawadhu, dengan sopan, dengan khidmah, dengan melayani, itu insya Allah Allah tinggikan derajatnya. Kira-kira ada nggak sahabat yang tingginya besok bareng sama Rasulullah surganya? Ada. Barokah apa itu? Barokah khidmah. Waalaikumsalam, masya Allah, mubarak. Cukup? Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang lain kita akan lanjutkan kembali. Ini hanya prolog aja ya. Kalau mau ngaji betulan nanti ngaji pas Maulid Nabi. Ini prolog. Tapi mudah-mudahan kita dengan prolog ini bersiap-siaplah kita. Jangan kalah sama orang Bani Israel. Orang Bani Israel nunggu lama untuk kehadirannya Nabi. Kita sudah tahu Nabi seperti itu, kemudian sudah menjadi Nabi kita dan kita menjadi iman. Maka setiap hari di mana Rasulullah memberikan karunia atas kelahirannya itu, mestinya kita harus berbahagia, harus bersyukur, harus memuliakan, menghormati, banyak bersedekah, banyak bersolawat, banyak puasa, beraneka ragam amal ibadah. Insya Allah semuanya Allah akan catat itu sebagai bagian daripada amal soleh kita. Amin Allahumma amin. Demikian, kurang lebih maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.